Pagar laut adalah skandal ribuan triliun. Ini uji nyali 100 hari Presiden Prabowo. Oleh Muhammad Said Didu. Pemagaran laut adalah skandal besar. 1. Kasus jual beli pantai dan laut. Modusnya adalah membuat surat kepemilikan pantai dan laut dan selanjutnya diperjualbelikan. 2. Melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. Diduga melibatkan aparat desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan penegak hukum serta dukungan partai politik dan politisi serta tokoh-tokoh yang dibeli. Nilai transaksi mencapai ribuan triliun rupiah. 3. Jika yang sudah dipagar mencapai 30 km dan lebar 1 km artinya akan ada pengambilan pantai dan laut seluas 30.000 hektar atau 30 juta meter persegi. Jika dikurangi biaya reklamasi dan biaya menyogok penguasa dan pihak terkait 10 juta rupiah per meter dan biaya sogok rep 2-3 juta per meter, maka tersedia biaya menyogok rep 100-150 triliun. Jika lahan telah ditimbun dan dijual dengan harga rep 40-50 juta per meter, harga lahan pinggir pantai yang ditawarkan selama ini, maka pengembang akan untung dari skandal jual beli pantai dan laut sekitar Rp1.200-1.500 triliun. Dengan nilai transaksi besarnya dana tersedia untuk menyogok keuntungan yang sangat besar tersebut, maka tidak heran jika perintah Presiden Prabowo tidak dilaksanakan secara langsung oleh menteri-menteri dan pejabat loyalis Jokowi dan oligarki yang ada dalam kabinet Prabowo. Jika skandal ini lolos maka seluruh laut dan pantai akan dikuasai oleh oligarki. Ya Allah, berikan keberanian Presiden. Selamatkan negeri ini. Kasus pagar laut dan PSNPIK 2. Semoga saja Prabowo mau dan mampu bersikap beda. Oleh Dr. Marwan Batubara garis bawah. Aktivis petisi 100. Heboh kasus 30,16 km pagar laut di utara Tangerang terus bergulir. Prabowo telah menunjukkan sikap resmi pemerintah melalui pencabutan pagar yang dimotori TNI AL. Dengan TNI, jangankan preman, para oknum pun tidak lagi berani melindungi atau mengamankan lahan laut milik oligarki. Sejak tanggal 14 Januari tahun 2025 TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) muncul belakangan, dan beberapa kalangan pemerintah telah melibatkan partisipasi rakyat bergabung mencabut pagar laut. Berikutnya, telah disebar undangan bertema, turun ke laut membongkar pagar laut bersama TNI AL, yang akan berlangsung Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025, jam 8 waktu Indonesia Barat, di Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang. Rakyat telah diundang secara terbuka berpartisipasi merubuhkan pagar yang merupakan bukti arogansi dan hasil kerja para pelaku kriminal pelanggar hukum dan kedaulatan NKRI. Sebagai langkah awal kebijakan mencabut pagar laut mungkin layak disambut baik dan diapresiasi. Namun sesudahnya telah menanti berbagai langkah dan kebijakan lebih signifikan. Prabowo harus proaktif menjamin terjadinya proses hukum terhadap para pelaku kejahatan secara adil, transparan, kredibel. Rakyat butuh pembuktian, bukan omon-omon. Rakyat pasti menggugat Prabowo jika kebijakan cabut pagar hanya menjadi ajang pencitraan, atau berakhir pada deal ruang tertutup, atau tidak menyentuh pelanggaran mendasar, atau direkayasa sedemikian rupa untuk meloloskan para pengkhianat dari jerat hukum. Kejahatan pemagaran laut sepanjang 30,16 km di utara Tangerang jelas merupakan kejahatan kriminal tingkat tinggi terhadap negara yang terstruktur, sistemik dan masif TSM. Di lapangan yang bekerja mungkin hanya aparat ketua-ketua RT, RW, lurah kepala desa, camat, des, serta para pekerja dan manajemen perusahaan swasta, pembeli kaveling laut. Di level menengah dan tinggi pasti terlibat oknum-oknum Pemda, beberapa kementerian, lembaga dan para penyusun rencana dan desainer proyek. Namun di level tertinggi, pelaku kejahatannya adalah oligarki pemilik proyek PIK 2. Mengapa demikian? Karena perusahaan yang terlibat kejahatan TSM tersebut diduga milik atau terafiliasi dengan, dan bekerja untuk Aguan dan Salim. Terlepas bahwa laut tidak boleh dikuasai oleh selain negara, diperdagangkan atau diberi sertifikat, maka tidak akan ada perusahaan bersedia berinvestasi atau membeli,
Lahan laut. Jika tidak yakin lahan tersebut pasti dibeli pihak lain. Kaveling tersebut ternyata telah memiliki 263 sertifikat berupa hak guna bangunan, HGB, atau hak milik, HM. Rinciannya 234 SHGB milik IAM dan 20 SHGB milik CIS, serta 9 bidang tanah atas nama perorangan. Selain itu terdapat SHM sebanyak 17 bidang. Ibarat kejahatan sistemik pada suatu kasus pencurian. Maka dalam hal pagar laut dan penguasaan kaveling-kaveling laut ini, Aguan Salim diduga berperan sebagai mastermind. Pemagaran laut jelas dimaksudkan untuk kelak direklamasi dan berubah menjadi kaveling-kaveling properti, hunian dan berbagai fasilitas bisnis bangunan yang berorientasi profit. Melalui pematokan dan pemilikan pantai dan laut lepas sejauh 1 km dari pantai, maka proses administratif atau perizinan dan alasan untuk reklamasi menjadi mudah. Namun yang jauh lebih penting, dengan kedalaman laut sekitar 6-10 meter, daratan yang diperoleh dari hasil reklamasi menjadi lebih murah dibanding membeli atau membebaskan tanah di darat. Maka pencaplokan lahan laut milik negara melalui pemagaran tersebut merupakan kejahatan TSM yang wajib diusut tuntas. Lahan atau lokasi kaveling-kaveling laut hasil kejahatan TSM lepas pantai utara Tangerang memang berdampingan dengan lahan PSN PIK 2 di daratan. Sejak awal kedua lahan tersebut, baik yang di darat, maupun kelak yang di laut sebagai hasil reklamasi, merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. Pemilik kedua jenis lahan, daratan dan hasil reklamasi, memang sudah memaksudkan pengembangan PIK 2 sebagai objek bisnis yang terintegrasi. Sehingga, akan sangat naif jika kita masih mencari-cari siapa yang harus dituntut sebagai penanggung jawab utama, kejahatan TSM, pagar laut. Jika ada pejabat negara yang bersikap demikian, maka mereka sebetulnya hanya berpura-pura, bersandiwara atau hipokrit. Silakan para pejabat negara bermanuver dan bersilat lidah mencari cara agar kedua konglomerat hitam ini lolos dari jerat hukum, bebas dari tuntutan atas kejahatan TSM. Sepanjang proses hukum berjalan secara transparan, kredibel, akuntabel, adil, maka diduga ujungnya akan berakhir pada dipenjarakannya Aguan Salim. Kita tantang Prabowo untuk membuktikan hal ini. Hendaknya euforia pencabutan pagar laut tidak mengecoh atau menggiring kita untuk melupakan kasus kejajahan TSM lain yang dilakukan oleh negara PIK 2 di darat. Penguasaan lahan darat, PSN PIK 2, pada 10 kecamatan yang terbentang dari Tangerang hingga Tanara di Serang, dan menghasilkan lahan sekitar 100.000 hektar. Hingga saat ini, kawanan preman dan penegak hukum negara PIK 2 terasa masih berfungsi. Rakyat masih diintimidasi dan takut bersuara, apalagi menuntut hak yang dirampok. Rakyat sudah dizalimi dan dijajah karena ketidakhadiran negara NKRI di sana. Kondisi ini sangat mendesak untuk ditangani pemerintahan Prabowo, juga DPR. Airlangga Hartarto memang menyatakan status PSN proyek PIK 2 hanya berlaku untuk lahan di bagian timur, berbatasan dengan PIK 1, yang luasnya 1.756 hektar. Wilayah ini disebut Kawasan Ekowisata Tropical Coastland (KETC). Artinya, lahan sisanya seluas 90.000 hektar ke arah barat, jelas telah dikuasai oligarki Aguan Salim melalui kejahatan TSMB antara lain melalui pernyataan bahwa lahan di luar KETC berstatus PSN. Masalahnya, Airlangga tidak bersikap atas lahan milik negara dan rakyat di luar lahan KETC. Padahal lahan tersebut diperoleh dengan cara-cara TSMB, mencaplok lahan milik negara dan rakyat dengan cara syarat kejahatan SCC. Dibanding kasus pagar laut, skala dan tingkat kejahatan TSMB skandal daratan PIK 2 ini jauh lebih besar dan mengerikan. Baik dari sisi nilai aset negara yang dirampok, nilai aset rakyat yang dicaplok, lingkungan yang dirusak, maupun kejahatan kemanusiaan yang terjadi, melanggar minimal 6 ketentuan HAM dalam konstitusi, termasuk penindasan, teror, kematian tanpa proses hukum. Maka untuk skandal daratan PIK 2, kebijakan dan langkah pemerintah mestinya jauh lebih bermakna, berbobot, tegas, efektif dan berani, dibanding hanya sekedar mencabut pagar laut.
Beberapa teman meyakini kebijakan cabut pagar ini hanya pintu masuk menuju proses hukum yang akan menuntaskan berbagai pelanggaran skandal PIK2. Dikatakan, proses hukum bisa diawali dari para pelaku di level bawah, menengah hingga kelak berakhir di level tinggi. Namun, meski berharap bahwa keyakinan teman-teman itu benar-benar terlaksana, kami sangat khawatir bahwa proses hukum tidak akan sampai ke ujung teratas, yakni sang masterminds. Maka, Aguan Salim akhirnya lolos dari jerat hukum. Kekhawatiran ini antara lain tercermin dari sikap para menteri terkait skandal PIK2 bersikap dan membuat pernyataan tidak tegas, tidak to the point, tidak efektif, terkesan tidak independen dan patut diduga bersandiwara atau berpura-pura. Hal ini bisa saja karena pengaruh dan tekanan oligarki pemerintahan sebelumnya. Dalam hal ini, jika tegak lurus dengan sikap anti korupsi, anti negara dalam negara dan tidak sekedar omon-omon, Prabowo harus konsisten dan berani melanjutkan langkah-langkah penuntasan skandal PIK2 secara konstitusional, adil, transparan dan sesuai hukum. Untuk itu, Prabowo antara lain harus mengganti menteri-menteri penghambat atau bagian dari oligarki masa lalu. Dan harus siap pula berhadapan dengan sang mastermind, pimpinan negara PIK2. Sebagai rangkuman, kebijakan cabut pagar laut mungkin layak diapresiasi. Namun hal tersebut tidak berarti apa-apa jika tidak dilanjutkan dengan proses hukum dan pengadilan bagi para pelaku kejahatan yang masuk kategori pelaku SCC. Apalagi jika cabut pagar hanya ditujukan untuk pencitraan, kanalisasi skandal tanpa proses hukum, modus untuk pengalihan isu atau cara menuju win-win solution ruang tertutup bagi para oligarki. Garis bawah. Jika kekhawatiran ini terjadi, maka kami mengajak rakyat menghentikan euforia cabut pagar dan bangkit melawan rezim oligarki. Semoga saja Prabowo mau dan mampu bersikap beda. Jakarta. Tanggal 21 Januari tahun 2025.